Chen-Chi, kumohon padamu, demi bertahun-tahun dukungan dari keluarga Song. Mohon selamatkan keluarga Mi. Kalau tidak, coba sujud padaku. Dengan tampilanmu sekarang benar-benar seperti Chen-Chi, aku mohon padamu. Ayah. Ayah. Ayah, jangan bicara, aku akan panggil ambulans. Ayah. Ayah, jangan tinggalkan aku. Ayah. Ambulans. Ambulans. Ayah, jangan. Chen-Chi, bantu aku, selamatkan ayahku. Chen-Chi. Song Xiran, apakah kamu puas dengan hasil ini sekarang? Apa maksudmu? Apa maksudnya? Kebangkrutan keluarga Song, aku, Chen-Chi, berperan besar. Sayangnya, ayahmu terlalu lemah. Terbebani hutang miliaran, lalu bunuh diri melompat. Chen-Chi. Kamu kejam sekali. Apa salah keluarga Song padamu? Kenapa kamu membuatku begini? Sekarang tiap kali aku ingat keluargamu, bertingkah sok, memberi belas kasih. Aku berharap seluruh keluargamu ke neraka. Song Xiran, ayahmu meninggal di sini. Kenapa tidak ada uang untuk kremasi? Su Jiai, kau sampai dengan meminum darah keluarga Song dan masih mencoba membunuh kami semua. Aku akan membunuh kalian berdua. Mari kita singkirkan ayahmu. Ayo pergi. Helari. Paman Song. Heran, tenangkan dirimu. Aku tahu semuanya. Jangan khawatir, akan mengurusnya. Pei Jingmian, kenapa kamu datang? Seharusnya aku sudah datang sejak dulu. Kenapa dulu aku membatalkan pertunangan kita? Seharusnya aku teguh menjaga kamu seumur hidup. Tak disangka mencemaskanku terakhir kali. Adalah kamu. Aku selalu menyukaimu. Kamu memilih Chen-Chi. Kukira kamu akan bahagia. Jadi aku tidak berani mengganggumu. Terlambat bagiku untuk datang. Semuanya salahku. Dulu aku yang mendorongmu. Pantas ku dapatkan. Xiran, percayalah padaku. Kita mulai lagi. Sudah terlambat, Pei Jingmian. Kesalahanku sudah terlalu banyak. Pei Jingmian. Jika ada kehidupan selanjutnya, kita mulai dari awal. Xiran. Aku masih hidup. Aku masih hidup. Song Xiran, kamu pakai cara apa buat menarik Chen-Chi jadi pacarmu? Song Xiran.
Kamu masih menunda apa? Sharon, kamu suruh aku pakai airbut bantu kusai muka. Aku juga odar bantu. Pesta kenaikan jabatan Cenci segera dimulai, ayo cepat pergi. Song Shiran, Jiai sedang haid, tidak bisa kena air dingin, kamu tidak tahu ya? Pesta kenaikan jabatan. Jangan-jangan. Aku terlahir kembali. Chen Xiai jangan salahin Sharon. Kalau tiba-tiba dia marah dan gak mau pergi gimana dong? Dia nggak pergi juga bagus, biar nggak mempermalukan aku. Jiai lagi datang bulan nggak bawa pembalut. Kamu turun dan belikan. Kalau dalam 10 menit nggak naik, jangan harap aku mau peduli lagi. Kita pergi. Tuhan adil, aku terlahir kembali 1 tahun lalu. Dulu Cenci pakai hasil kerjaku untuk naik pangkat jadi manajer, pakai uangku traktir rekan-rekan. Kali ini, mau lihat bagaimana Cenci tanpa aku. Apa kamu masih bisa naik daun? Hello Nona Xian. Baiklah Nona. Beritahu mereka, hak istimewa sebelumnya diberikan kepada keluarga Cenci di hotel ini. Segera batalkan. Baik, Nona Xian. Cenci, dulu aku ditekan sampai kehilangan kepercayaan diri. Semua yang murah itu jatuh ke Su Jiai. Mulai sekarang, yang menjadi milikku tidak ada yang bisa merebut. Kak Cenci, Kak 11 Ran sudah pergi lama. Dia marah? Dia berani, memang. Kalau bukan karena manajer Chen, bagaimana mungkin Song Shiran bisa datang ke tempat seperti ini untuk makan? Berani juga marah-marah. Nanti saat dia kembali, kamu harus menghukumnya dengan baik. Sudah siap disiksa olehku, Cenci? Kenapa pakaiannya seperti ini? Tubuhnya terlihat seperti orang kaya baru, dengan sentuhan jelek yang... Bukankah sudah kubilang dulu, ini bukan untukmu? Apakah aku tidak cantik? Cantik. Mereka memuji orang lain cantik, loh, berpakaian begitu. Kamu gak lihat kamu pekerja bar punya perbedaan? Di kehidupan sebelumnya, aku dipewa olehmu. Akhirnya kehilangan segalanya. Bikin marah manajer orang kaya, gila? Memang gak beda sama yang lain. Entabeli baran palsu di mana, malaberani di pakai keluar. Wanita seperti kamu, cowok-cowok hanya mikirin bersenang-senang denganmu. Berbeda denganku, aku benar-benar memikirkan kamu. Barang yang aku suruh beli mana? Dia lumpuh, nggak mungkin beli sendiri. Nggak beli ya udah. Jiai lagi haid, nggak bisa minum alkohol. Minum semua yang disuguhi Tian Jia buat dia. Jiai, kok manajer Chen peduli banget sama kamu? Jangan bercanda. Manajer Chen itu mentorku, kita dekat. Jadi dia lebih perhatian sama aku. Song Shiran seharian liatin manajer Chen. Pernah lihat manajer Chen kasih dia muka manis? Tian Jia, jangan suka mempermalukan Jiai. Dia orangnya mudah malu. Hotel ini milik keluarga. Tian Jia mau makan minum apa? Tinggal pesan saja. Apa? Ini satu-satunya hotel bintang 8 di Haixi. Milik keluarga manajer Chen. Dasar tidak berguna, cepat bantu Jiai minum. Hari ini kalau bukan karena manajer Chen dan Jiai, seumur hidup kamu tidak akan pernah ke tempat mewah seperti ini. Cepat ke sini sekarang juga. Bos Chen, kenapa saya ingat pemilik hotel ini bermarga Song? Ini kapan jadi milikmu? Song Shiran, jangan lupa, dulu kamu minta ibuku terima hotel ini. Ada apa sih? Tentu saja. Song Shiran. Kalau nggak mau aku nggak peduliin kamu, duduk di sini dan jangan bikin masalah. Cenci, ternyata hal yang paling kamu takuti adalah ketahuan aslimu. Karena hari ini Bos Chen traktir. Hidangannya kok sederhana banget sih, ini beneran gak hormatin manajer Chen, pelayan.
Bagaimana menurut kita butuh kepiting raja dan sebotol Lavita 82. Oke, itu saja. Bagaimana dia bisa menghabiskan banyak untukku? Aku pikir dia sudah membaik. Masih anjing sama mengibaskan ekor saat aku marah. Memang benar bahwa bukan uang mereka sendiri yang menghabiskan uang, tidak ada salahnya untuk melepaskan pesanan acak. Saya pergi ke manajer Chen ini juga terlalu itu makanan ini tidak akan makan beberapa ratus ribu Apa itu beberapa ratus ribu? Jam tangan yang diberikan manajer Chen pada Jia Yi bernilai 2 juta. Chen Qi, kehidupan sebelumnya dengan Su Jiai, menghisap darah keluargaku hingga hancur. Di kehidupan ini, kalian berdua tidak akan aku lewatkan. Jiai dan manajer Chen saling mencintai, cocok sekali, bagaikan jodoh yang ditakdirkan. Tidak seperti beberapa anjing yang tidak bercermin dulu untuk melihat diri sendiri, malah sok menempel. Seorang wanita licik, seorang palsu anak orang kaya, ini benar-benar pasangan yang cocok. Paket terbaik. Song Shiran, apa yang kamu omong kosongkan? Xiran. Aku tahu kamu suka kakak Chen Qi, tapi kamu tidak boleh menfitnahnya sembarangan. Aku pikir dia sudah gila. Manajer Chen setiap hari memang pakai pakaian branded, naik Lamborghini ke kantor. Dia itu miskin dan gak punya kemampuan. Berani Mengatakan orang lain seolah kaya tapi palsu. Kalau begitu, kamu anak kaya. Hotel ini juga milikmu. Tentu saja. Baik. Kalau begitu, miskin tidak akan numpang makan dan minum lagi. Manajer Chen, silakan makan. Oh iya. Jangan lupa menutup pesanan. Song Shiran. Song Hiran, apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau, ibuku tidak menyukaimu, tapi karena hotel ini, dia bisa sedikit menerimamu. Jika kau membuat masalah, ibuku tidak akan mengizinkanmu masuk keluarga Chen. Kalau begitu, aku tak. Jadi Manajer Chen, kau menahanku di sini untuk menebus jumlah karyawan. Kau mencoba membuat Tian mengambil AA, kan? Song Shiran. Manajer Chen, kenapa kau terlihat pucat? Aku benar. Manajer Chen. Tempat ini terlalu mahal buat kami, Manajer Chen. Jangan-jangan kamu benar-benar pura-pura kaya? Tentu saja tidak. Hotel ini milik keluarga kami. Hari ini semua biaya kami gratiskan. Song Shiran, hotelnya masih dipegang oleh ibuku. Kamu bermimpi kalau berpikir begitu bisa membuatku memanjakanmu. Tapi, kudengar manajer Chen bukan cuma nggak punya uang untuk bayar, malah bos hotelnya mau melaporin kamu karena makan gratis. Chen Qi nggak mungkin makan gratis. Kamu tidak sopan. Chen Qi nggak akan peduli denganmu, malah akan lebih benci. Betul, manajer Chen gak mungkin makan gratis. Hentikan caramu yang cuma cari perhatian itu. Begitu tagihan sampai, kalian akan tahu siapa dia sebenarnya. VIP ruang tamu Chen Qi. Penche lui a rend Honda Sud à Melebi 200 ribu. Anda mau bayar sekarang? VIP ruang tamu Chen Qi. Penche lui a rend Honda Sud à Melebi 200 ribu. Song Shiran sangat mencintaiku, dia tidak akan mempermalukanku. Untuk merayakan promosi Anda, hotel kami memberikan traktiran gratis. Ibu Anda, manajer hotel kami, sebagai ucapan terima kasih, memberikan hadiah untuk Anda, harap terima dengan senyum. Selamat kepada Tuan Chen Qi atas promosinya menjadi manajer. Semoga Anda menikmati hidangan Anda. Song Shiran, ini yang kamu bilang, pengumuman hotel kalau manajer Chen makan gratis di hotel miliknya sendiri. Makan gratis kenapa memangnya? Cemburu bikin iri. Nggak tahu di mana, dengar setengah cerita, sudah berani fitnah manajer Chen. Song Shiran, kalau aku seperti kamu. Bodoh, aku tak punya muka untuk hidup di dunia ini. Apa perintahku belum sampai? Kalau kamu suka Chen Ge juga, nggak bisa begitu dong. Asal bohong fitnah dia. Cepat minta maaf. Song Shiran, jangan lagi pakai cara mencari perhatian buat menarik perhatianku. Kalau kamu terus begini, supaya aku nggak acuhkan kamu. Karena hari ini kamu ganggu kesenangan. Kamu harus habiskan botol ini, sebagai permintaan maaf. Kalau kamu minum botol ini, celana dalammu harus digadaikan ke hotel. Song Shiran, kamu kerja nggak becus. Dengar ngomong malah gitu, nggak dengar pelayan bilang kalau manajer Chen itu anak bos, jadi nggak perlu bayar. Benarkah?
Tentu saja. Tuan Chen, Anda menghabiskan 20.000. Tolong bayar. Aku yang bayar. Kenapa harus bayar? Gak peduli siapa ibumu, asal bukan bos kita, tetap harus bayar. Ibunya manajer Chen kita adalah bos kalian. Barusan mereka di sini, umumkan gak perlu bayar hari ini. Iya, Pak, pastikan dulu ya. Jangan sampai Anak Bu. Aku sudah paham sekali. Tolong bayar tagihannya. Li Chuifen adalah atasan kalian. Tanya, bagaimana bekerja? Bagaimana ibu mengarahkan? Maaf, Tuan Chen, baru saja Li Chuifen sudah tidak berwenang mengelola hotel kami. Saat ini hotel. Saya yang bertanggung jawab. Tuan Chen, jika Anda tidak membayar, Anda akan kami kirim ke kantor polisi. Hanya 200.000 saja. Saya bayar. Song Shiron. Kamu cuma mau dekat dengan aku. Minarik perhatian aku. Supaya aku kencan sama kamu akhir pekan. Kamu duluan yang bayar tagihan. Apa? Kenapa kamu masih memohon padaku? Song Shiran, kamu ngapain? Bikin takut tanpa henti di ambang ketahuan. Chen Chi. Gimana jika mereka tahu identitas kamu sebagai anak kaya palsu? Apakah mereka akan mencampakkanmu seperti mencampakkanku? Tidak. Identitas palsu ini membuat banyak pesaingmu mundur dari jabatan manajer. Kalau mereka tahu, Mereka mungkin akan membunuh. Jangan bilang begitu. Jaya. Ada apa dengan manajer Chen? Dia bilang bosnya ibunya. Tapi manajer lobi tidak mengenalnya, bahkan saat bayar harus dibantu Song Shiran. Mungkinkah seperti yang dikatakan Song Shiran, identitas anak orang kaya itu palsu? Bu, cepatlah balas aku. Song Shiron, bagaimana kamu mau bayarkan aku? memohon itu harus dengan sikap memohon. Kalau kamu tak mau jadi orang yang semua orang benci, maka berlututlah dan minta tolong, jadilah anjing yang mengekoriku. Song Shiron, jangan terlalu kelewatan. Aku sih biasa saja. Tapi kalau mereka tahu kamu bohongi mereka, apakah mereka akan memaafkanmu? Tidak bisa. Aku tidak bisa terbongkar. Manajer Chen tidak. Baik. Chen Chi. Siswa miskin yang dibantu oleh keluargaku, Song. Gunakan nama pura-pura jadi tuan muda. Seumur hidup, aku akan membuatmu tahu akibat mengambil tempat orang lain. Manajer Chen. Berpura-pura kaya. Harus di hotel mahal traktir orang. Mau berlutut minta aku bayar? Hei. Song Shiran, ibuku menelepon. Menggonggong, siapa yang minta tolong? Ibuku bantu bayar, urusan apa denganmu? Kirim 200.000, harus bayar. Song Shiran yang brengsek itu, tidak tahu kenapa, tiba-tiba mengambil alih hotel dan mengusirku. Aku bahkan tidak bisa bayar hutang judi. Kalau punya uang kasih aku dulu. Kenapa? Ibumu tak memberimu uang, malah minta uang. Aduh. Song 11 Ran, ibuku memberikan black card padamu agar kamu bisa membayar tagihanku kapan saja. Kamu pelayan, bawa kartu rumah majikan, gimana ceritanya? Hahaha apa? Song 11 Ran. Ternyata kamu cuma pelayan di rumah manajer Chen. Aku pikir kamu hanya anjing, gak nyangka masih mau nikah sama orang kaya. Chen Chi, aku adalah pelayan keluargamu. Iya. Kamu ribut apa di sini? Kalau hari ini kamu gak bayar, jangan harap aku bakal peduli lagi. Tuan muda Chen, maaf, hari ini aku gak bisa bayar tagihan ini. Tolong bantu lunasin, ya. Song Shiron. Minggir. Aku ingin tahu gimana caranya kamu pakai sihir berbicaramu buat selesaikan 200 juta ini. Tuan Shen. Silakan bayar. Ibuku pergi dinas, kalian berani seperti ini. Kalian gak takut ibuku pulang pecat kalian semua? Bayar.
Jiai, dulu kasih kamu banyak uang, bisa bantu 200.000? Kak Chen, kamu juga tahu kondisi keluargaku nggak bagus. Uang yang kamu kasih sebelumnya udah aku kasih buat pengobatan ibuku. Kalau gitu ya udahlah. Manajer Chen. Kayak kita orang kecil. 20.000 aja nggak bisa keluarin, lagian udah malam juga. Kalau nggak pulang, mertua saya bakal marah. Toh juga saya ada pekerjaan yang belum selesai. Jiai, aku masih ada urusan di rumah. Aku duluan ya. Jiai, jam tangan ini digadai dulu, ya? Chen Qi, ini adalah nyanyian untuk benda cinta. Kamu anak orang kaya. Masa kamu nggak punya kenalan buat pinjam 200.000? Tidak mungkin, punya. Pak Chen, kalau Anda betul-betul nggak bisa bayar, kita cuma bisa berurusan di kantor polisi. Diam kamu. Saya bayar sekarang. Hidup sekali lagi. Selain balas dendam pada yang benci, yang lebih penting, aku menghargai orang-orang yang aku cintai. Pei Jingnian. Pei Jingnian. Song Xiran. Aku tidak mati. Kamu juga baik-baik saja. Pei Jingnian, kali ini, aku akan mencintaimu sepenuh hati. Pei Jingnian, kenapa baru datang? Maaf, aku datang terlambat. Pei Jingnian. Kamu cari aku? Aku datang untuk makan. Kalau kamu datang makan, kenapa bilang terlambat? Selama kamu butuh, aku tidak muncul tepat waktu. Berarti aku terlambat. Tidak terlambat. Tidak terlambat sama sekali. Xiran, kamu berubah. Xiran, siapa yang mengganggumu? Di mana kamu terluka? Xiran, cepat beritahu, di mana yang tidak nyaman? Pei Jingnian, aku baik-baik saja. Pei Jingnian, maaf. Aku menyadari Chen Qi itu brengsek. Mulai sekarang aku tidak akan lagi menyakitimu demi dia. Kamu tidak seharusnya menyakiti dirimu sendiri. Baik. Kita tidak ada yang menyakiti. Kita semua baik-baik. Xiran, kamu banyak berubah. Bagaimana dengan Pei Jingnian? Kamu suka cari? Kalau begitu, Oke. Pei Jingnian. Pei Jingnian. Aku ini begitu cantik. Sampai terpesona. Iya. Song Xiran yang tercantik di dunia. Pei Jingnian, di kehidupan ini, aku memberikan segalanya untuk mencintaimu. Ini memberimu kesempatan untuk mengantar pulang Song 11 Ran yang paling cantik di dunia. Oke. Di sini ada kerutan. Rambutmu berantakan. Buang. Ah, Nona, kamu pulang.
Kenapa Tuan Muda Chen tidak pulang bersamamu? Buang. Keluarga Song hanya punya satu, mana ada Tuan Muda Chen. Matahari terbit dari barat. Tuan muda, kamu akhirnya sadar juga. Di kehidupan sebelum, hanya Ibu Wang yang menasihatiku berhati-hati pada Chen Qi, tapi aku malah mengusirnya demi Chen Qi di kehidupan ini. Tidak akan mengecewakan kebaikan Ibu Wang. Ibu Wang, bilang ke pelayan untuk mengeluarkan barang-barang Chen Qi dan Li Cui. Nanti keluargaku keluar, tidak boleh mereka ibu dan anak masuk rumah kita. Baiklah Nona Tian, aku akan segera pergi. Aku akan segera pergi. Bagus sekali. Song Shiran. Berani sekali kamu menyuruh orang membuang semua barang milikku dan ibuku. Kamu benar-benar berani. Ini rumahku, terserah aku. Chen Qi, orang tetap nempel, susah diusir, jadi aku minta seseorang mengusir mereka. Aku yang keras kepala. Song Shiran. Kamu ini bercanda? Kamu yang mendesak aku datang, kalau enggak, aku enggak akan datang. Iya juga. Chen Qi, cari adik Jiai. Kamu ngapain? Bisa enggak berhenti bikin onar? Kasih aku uang buat pesta syukuran dan kita bisa selesaikan masalah ini. Chen Qi, apa hubungannya pesta syukuran sama aku? Kenapa aku yang harus Song Shiran. Ini cara baru untuk menghina aku. Kamu benar-benar licik dan tak bisa diperbaiki. menghina kamu? Saat aku menghabiskan uang, kamu tersinggung. Saat tidak menghabiskan uang, kamu tidak senang. Jadi harus memohon agar dapat menghabiskan uang untuk memuaskan harga dirimu yang rendah dan mengasihani diri sendiri. Chen Tianxiao? Kamu. Apa? Wang Ma, antar tamu keluar. Oh iya, ubah password rumah. Mulai sekarang, Chen Qi dan anjing tidak boleh masuk. Song Shiran, aku kasih tahu, kamu keterlaluan. Aku akan buat kamu menyesal, menangis, dan berlutut Aduh, barang kotor ini terlalu banyak. Gimana ya ini? Kerjanya nggak bakal selesai. Ini harus dibersihkan benar-benar, jangan sampai mengotori mata putri kita. Cui Fen, dengar-dengar Chen Qi sekarang sudah sukses, dia bawa kamu ke kota. Tinggal di villa besar sekarang. Kenapa di luar villa, gak masuk? Jangan-jangan di dalam bersih-bersih. Chen Qi cuma karyawan biasa, gimana bisa tiba-tiba beli villa besar? Jangan banyak omong deh. Akun Jibul, Anakku sekarang manajer langit. Kalau gak percaya, panggil aja saudara di desa untuk tinggal beberapa hari. Villanya itu 5-4 lantai. 10 lebih kamar kosong, kayak gitu aja. Aku punya kaki sendiri, aku bisa jalan. Nak, Kenapa? Kenapa bawa keluar barang-barang? Si Song Shiran ambil barang kita. Bahkan aku diusir. Gimana tiba-tiba kita bisa diusir gitu aja? Nah, apakah kamu bertengkar sama Song Hiran? Aku bilang kan, hotelku baik-baik saja. Mau ambil, langsung ambil. Ternyata di sini marah sama kamu. Song Shiran kira-kira sedikit uang bisa mempermalukan aku. Membuatku hampir gak tahu harus berbuat apa di depan teman. Kali ini aku gak akan maafin dia. Tapi gak bisa bilang langsung keluar dong. Gimana dia mempermalukan aku seperti ini? Gak akan kembali. Gak bisa dong. Aku udah janji sama keluarga di kampung, biarkan mereka tinggal di villa beberapa hari. Nanti kalau mereka datang, ingin bikin malu ibu ya? Tenang aja, santai. Dia gak bisa ninggalin aku. Beberapa hari lagi, akan kembali. Anak. Seorang pria harus bisa menyesuaikan diri. Perempuan mana menikah sebelum dihibur dulu, apalagi kita sabar aja dulu. Minta maaf dulu. Aku gak mau minta maaf, jadi gimana mukaku? Ah kamu bodoh ya, tunggu kalian menikah dia cuma punya satu anak perempuan harta keluarga mereka kan jadi milikmu. Tunggu sampai kamu jadi kepala keluarga bukannya semua tergantung kamu. Ayo ikut mamah masuk. Mamah kan orang yang lebih tua dia Song Shiran walaupun bertingkah jadi harus kasih hormat kan. Ayo, jalan, jalan, jalan. Apa-apaan sih datang lagi? Cepat pergi. Ibu Wang, sibuk aja sana. 11 Ran, menantu kesayanganku. Dengar-dengar kamu sama Chen Qi ada konflik kecil. Salah paham aja, jangan khawatir, Tante. Saya sama dia nggak ada apa-apa. Bagus kalau nggak ada masalah. Chen Qi mau pindah barang keluar. Saya pikir kalian punya masalah kecil, jadi saya ajak Chen Qi minta maaf. Kami sudah putus, dia yang enggak mau pergi dan masih tinggal di rumahku. Putus aja.
Tidak boleh putus sembarangan. Kalau putus dengan Chen Qi. Dengan sifat burukmu itu, siapa yang masih mau sama kamu? Tidak usah khawatir, ayah saya pasti akan mencarikan saya pasangan yang setara. Kamu cari orang luar, mungkin lebih baik dari orang yang kita kenal seperti Chen Qi. Kamu anak perempuan, harta keluarga Song Mu, tetap harus keluarga kami Chen Qi yang mengurusnya. Lagi pula, sifatmu itu harus diubah, kalau tidak, mana ada pria yang tahan denganmu. Aku punya sifat buruk? Kalau aku punya sifat buruk, sudah kusir sejak lama. Begitu juga kalau dilihat dari sekalian mengincar uang keluarga kami, kan? Kamu bicara apa? Satu keluarga. Kamu dan Chen Qi bertahun-tahun, masih memisahkan kalian? Auntie datang untuk minta maaf atau mengajariku? Dan lihat Chen Qi itu, dia tidak terlihat sedikit pun mau meminta maaf. Chen Qi nggak ngerti, bikin kamu marah. Auntie pasti bakal ngajarin dia nanti. Oh iya, soal hotel itu, Auntie udah nyadar kesalahannya. Aku bakal atur baik-baik. Kembalikan hak pengelolaan hotel itu ke Auntie deh. Chen Qi, cepat minta maaf ke Siran. Kenapa harus? Ibu punya utang di luar sana, penagihnya terus desak. Kamu cepat bujuk dia, biar dia bayar utangnya. Song Siran, kamu mau paksa aku ngalah pakai uang, kan? Aku gak butuh uangmu. Bu, kita gak perlu minta ke dia. Anakmu sampai di titik ini dengan kemampuanku sendiri, gak ada hubungan sama orang-orang kaya itu. Ayo pergi. Xiran. Bibi Wang, lihat mereka pergi. Biar gak balik lagi bikin ribut, bikin pusing aja. Datang. Song Xiran. Kamu selalu ngikutin manajer Chen, kemarin kok berbalik muka, kalau bukan karena sikapmu. Aku hampir lupa, kamu dulu itu fans beratnya. Atau jangan-jangan emang beneran putri kaya yang menyamar? Gak mungkin lah. Manajer Chen bilang dia tuh anaknya pembantu rumah. Kalau Song Siran itu beneran putri kaya, aku bakal minum air toilet. Gak nyangka kamu punya hobi gitu. Camus. Song Siran, kemarin berani bertindak begitu padaku, kasih tahu. Pimpinan perusahaan berencana proyek kerjasama dengan grup PI padaku. Jangan kira tanpa dirimu, aku tidak bisa. Pas Wang. Kalian sudah di sini, aku mau umumkan kabar baik. Setelah dibahas oleh perusahaan, kerjasama dengan grup PI. Kami memutuskan untuk memberikannya kepada Song Xiran. Siran, lakukan terbaik kali ini. Jangan khawatir. Pak Wang, Ini tidak benar, kan? Proyek kerjasama diberikan kepada saya? Apa bisa dilakukan? Ini keputusan dari pimpinan perusahaan. Ada masalah? Song Shiran, apakah kamu bermain di belakang? Pak Chen, saya anak perempuan pembantu, mungkin saya tidak bisa mempengaruhi keputusan pimpinan. Kamu bisa mengandalkan kemampuanmu untuk dapatkan kerjasama? Jangan berpikir Kamu tidak bisa dapatkan Pak Chen, berbalik cari orang kaya saja. Jadi perempuan simpanannya. aku memang selingkuhan. Kamu ada bukti? Ini fitnah masuk penjara. Tentu saja ada, ini langsung dari mulut Jiai. Zhang Ting. Pokoknya, Song Siran, kamu selingkuhan gak tahu malu. Sudah ngaku, kamu anak dari pembantu. Gimana bisa pakai barang mewah dan kerjasama? Dekat sama orang kaya. Nggak tahu malu. Jadi selingkuhan tapi sok jadi cewek baik-baik. Menurut logika Sujiai, kamu sendiri juga nggak masuk kriteria pelamar grup Song. Mungkinkah jadi selingkuhan Chen Qi biar bisa masuk grup Song? Song Siran, jangan fitnah aku. Kenapa? Kamu nggak terima dirumorkan, tapi kalau bikin tentangku aku harus terima? Standarmu parah. Song Siran, jangan sembarangan tuduh. Dia itu manajer Chen. Pacar resmi. Benarkah? Pacar resmi atau pelakor nih? Song Shiran. Aku dan Jai hubungan guru murid. Ji bermaksud baik. Dia tidak ingin kamu dan rekan kerja terlalu tegang. Kenapa nggak bisa lihat itu kebaikan? Iya, Song Siran, kenapa kamu harus begitu agresif sih? Jiai dan manajer Chen pasti masih dalam tahap naksir-naksiran. Kamu malah nyebarin gosip kalau Jiai itu pelakor. Su Jiai nyuruh orang ngomongin dia di belakang. Itu karena dia duluan yang gak mau lepasin manajer Chen dari Jiai, masih berani aja. Kejam banget, deh. Baik banget.
Anjingmu baru nyebarin gosip soal aku, kenapa dia gak bilang? Sekarang kena masalah dia, kamunya jadi penengah. Kenapa? Apa dia merasa bersalah? Jiai, langsung buka sama manajer Chen. Aku mau lihat pelakor ini masih berani sombong. Walaupun aku gak tahu soal Chen Qi dan Song Xiran, kalau sekarang mendesaknya, gimana kalau dia ngaku? Zhang Tingdaim. Jiai, aku ini sedang membantumu. Bukankah kamu bilang? Song Shiran. Kalau masalah ini membesar, gak bagus jangan berlebihannya. Serius? Sebenarnya siapa yang jadi selingkuhan? Cukup. Song Xiran, jangan kira kamu dapat proyek kerjasama dengan Pei Group jadi bisa seenaknya di perusahaan ini. Dengan kemampuanmu itu, lambat laun kerjasama pasti akan gagal. Lebih baik kamu sekarang mengalah padaku, nanti aku bisa bantu kamu. Bantuanmu tidak perlu. Kalau kamu sangat ingin bantu Zhang Ting, mari kita bertaruh. Jika aku berhasil dapat kerjasama dengan Pei Group, kamu yang resign. Jika aku gagal, aku yang resign. Song Shiran, kamu ingin kita sampai ke tahap ini? Apa, takut ya? Baiklah. Ini taruhan dari kamu, nanti jangan menyesal. Semua orang sudah mendengar, jadi silakan jadi saksi. Nanti, jangan ada yang ingkar. Song Shiran, aku tahu kamu marah, hanya ingin menarik perhatian, kan? Saranku, cepat minta maaf dan biarkan ibuku kembali bekerja di hotel. Dengan begitu, kamu tidak perlu resign dan tetap bisa bekerja di perusahaan. Chen Qi, periksa otakmu dulu, deh. Song Xiran, tunggu saja. Aku tunggu kamu sujud sambil memohon padaku. Lu Yi, Kapan kamu akan bayar hutangnya? Meminjam uang, aku juga nggak menyusahkanmu. Bayar hutang tuh sulit banget, ya. Liu Ye, beri waktu beberapa hari lagi, janji segera bayar. Baiklah. Seyaberi Camus bebera pas Aritangang. Kali ini kalau kamu tidak bayar, aku akan biarkan seluruh dunia tahu siapa kamu. Ayo pergi. Tidak bisa, saya harus cepat-cepat cari Song Xiran untuk minta uang. Halo, ada bisa saya bantu? Saya ingin membeli hadiah untuk teman untuk berterima kasih. Anda bisa lihat yang ini. Boleh saya lihat jam ini? Song Shiran, saya tahu, kamu masih belum melupakan saya. Jam mahal begini, pasti ingin membuat saya berubah pikiran. Apakah saya masih takut tidak bisa membayar hutang? Jangan mudah memaafkannya saja. Gunakan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran, kontrol dia. Bisa minta dia lebih banyak uang. Bodoh. Hei, Pei Jingnian, apa kamu punya waktu hari ini, makan bersama saya? Benarkah, Xiran? Jangan membujuk Chen Qi agar memanggilku ke sana. Tidak mengangkat telepon, tidak membuka pintu. Saya sudah tidak ada hubungan dengannya. Saya ingin memberi hadiah, datangnya. Datang saja ke sini, sudah sampai. Lu Meiyong Kang. Dari mana datangnya orang asing, masuk tanpa izin. Anjing liar masuk rumah masih tahu menggonggong. Kamu bicara apa sih, Cui Fen? Pelayan di rumahmu terlalu berani ya. Camus orang yang tidak tahu diri, Camus pelayang berani sekali menggalangiku. Rumah ini milik anakku. Rumah nyonya besar saya. Anakmu siapa? Dan kamu berani memukulku, anakku nanti akan jadi pemilik rumah ini. Kamu dipecat. Di kota ini pelayan tak sopan, lebih berani daripada orang miskin. Jangan Irokandia, kita Mazuk. Lia ini. Cui Fen, ternyata yang kamu bilang itu benar. Villa ini besar sekali. Pasti ada belasan kamar. Tinggal rasanya biasa saja. Kelihatannya besar, tidak senyaman tinggal di kampung. Shen si memaksa saya tinggal di sini. Kalau tidak, saya tidak mau. Ayo lihat tempat lain. Ini kamar tidur saya. Saya juga punya ruang pakaian. Marie, Lia ini. Ya ampun, Cui Fen, semua ini dibeli oleh Chen Qi untukmu? Satu pakaian ini saja setara dengan sebuah rumah. Iya, saya juga tidak suka ini. Anak saya memaksa membelinya untuk saya. Bilang ini banyak sekali, mana sempat pakai semua. Kalau kalian suka, silakan pilih saja. Cui Fen, kamu jadi murah hati sekarang ya. Keren, sangat murah hati. Cui Fen, lihat anak-anak ini nakalnya. Barang bagus disia-siakan.
Barang ini tidak mahal. Kalau suka, ambil saja. Benarkah? Oke, oke. Cui Fen, pembantu itu datang lagi. Ayo pergi. Tidak tahu malu. Aku, Wang Ma, hari ini pasti menjaga rumah ini. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Menant tu cul d'attend. Lihat bagaimana dia mengurus kalian. Ayo semua duduk, duduk. Bibi Wang, ini ada apa? Nona besar, saya tidak sengaja memukul Ibu Chen Qi. Dia yang duluan membawa orang masuk dan membuat kamar kamu berantakan. Baiklah, Bibi Wang, kita tidak usah bicarakan ini dulu. Hari ini, siapapun yang memukul Bibi Wang, tidak akan bisa lari. Perubahan Nona akhir-akhir ini terlalu besar. Tidak peduli siapa kamu, segera keluar dari badan Nona saya. Bibi Wang. Bibi Wang. Oke, Nona besar jangan khawatir, saya masih bisa bertarung. Bibi Wang. Naik obati lukamu. Nona besar, jangan masalah dengan mereka. Mereka itu Zhengzha. Tenang saja. Sekarang aku adalah ahli atasi orang Kamu hati-hati ya. Kalian melakukan apa? Siran, kamu harus pecat pengasuh jahat itu, lihatlah, dia pukuli kita jadi begini. Aku lupa bilang, mereka semua keluarga Chen. Ini pacar perempuan Chen 11 Ran, lihat penampilannya. Kelihatan manja dari kecil. Keluarga kalian Chen Qi punya pacar secantik ini, benar-benar beruntung. Masa hanya bagus dilihat saja? Kalian memukul Ibu Wang? Siapa izinkan kalian masuk dan mengutak-atik barang orang lain? Ini rumahku. Tolong kalian keluar dari sini. Maksudnya apa? Ini rumah yang Chen Qi beli untuk Kwifen? Iya, Cui Fen. Chen Qi sudah membeli villa bagus untuknya, tapi menantu ini gak tahu diri. Ini rumahku. Kok jadi rumahmu? Song Xiran. Anakku membiarkan kamu tinggal sini, kamu nggak tahu berterima kasih, mau bikin rumah ini jadi milikmu, kata-katamu gak enak. Kamu pacar Chen Qi, ini rumahmu yang juga rumah dia. Sebagai perempuan, aset rumah tangga cepat atau lambat jadi milik anakku. Aku bawa kerabat buat tinggal sini, kalau sekarang kamu bikin malu. Dia nanti nggak bakal menikahi kamu. 11 Ran, aku tahu kamu dan Chen Qi lagi sedikit berantem. Kamu bukannya udah beli hadiah bulan reunion? Jangan keras kepala di depan tante, ya, kamu baik-baik aja, aku nanti bantuin ngomong yang baik-baik. Balikin ke aku. Aku putus dengan Chen Qi. Kalian masuk rumah orang seenaknya, ambil barang? Itu kan cuma ngomong doang, udah terlanjur datang, masa disuruh pulang? Pergi. Keluar semua. Nggak mau keluar, ya? Aku panggil polisi. Masih berani panggil polisi? Cui Fen, lihat menantu pilihanmu. Kalau bukan punya Chen Qiang, seumur hidup dia nggak bisa tinggal di villa sebaik ini. Berani ngomong gitu ke keluarga suami, meremehkan kami yang miskin. Matanya sudah melotot ke atas langit. Kalau menikah, dia nggak bakal terbang naik ke langit, kamu sebagai mertua nggak boleh dikalahin dia. Menantu sekarang kalau nggak ditangani dengan baik, dia nggak tahu arah. Kamu harus buat dia ngerti siapa yang berkuasa di keluarga ini. Kebetulan kami semua di sini, beri dia sedikit pelajaran yang tepat. Kamu benar. Hari ini aku akan buat dia mengerti. Ingin jadi menantu keluarga Chen, harus ikuti aturan keluarga Chen. Kamu. Aturan keluarga Chen, aku tunjukkan aturan keluarga Song. Masuk rumah orang aku punya cukup bukti buat kalian tinggal di penjara. Barang rusak atau berharga yang kalian sentuh, aku akan kalkulasi kerugiannya. Siapa yang akan membayar tagihan ini, kalian atau Chen Qi? Wow, ada tagihannya? Kwifen. Setiap barang dibeli Chen Qi, berani ngomong gitu, percaya aku bisa suruh dia cerain kamu. Rumah ini milik Chen Qi. Keluarga dapat menantu hebat. Setelah menikah dengan anakmu, pasti minta sewa rumah dari ibu. Siran, nggak tahu sopan santun, dengan perilaku begini, gimana bisa jadi menantu keluarga Chen di masa depan? Menantu keluarga Chen? Sudah kubilang putus sama Chen Qi. Ini rumahku, pergi sekarang. Siran, bertengkar dengan Chen Qi ada batasnya. Banyak saudara datang, Jean Bertinka manja. Begitu banyak orang duduk di sini. Sudah lama, satu cangkir teh pun nggak disuguhkan, nggak ada pengertian sedikit pun.
Tidak sopan, tidak tahu bagaimana orang tuanya mengajarinya. Ya, orang tuaku memang tidak mengajarkanku bagaimana berurusan dengan orang yang tak tahu malu. Siran, bagaimana berbicara dengan orang tua? Cepat ambil teh. Awalnya aku pikir Chen Qi itu otaknya kurang bagus, ternyata tidak paham bahasa manusia. Apa ini aturan keluarga Chen? Anak muda ini semua dari keluarga Chen Qi. Keponakan datang, kamu tidak menyiapkan hadiah, beri mereka uang amplop, 1 juta sudah cukup. Waduh, itu terlalu merepotkan. Yatsu, Zhaodai. Cepat ucapkan terima kasih kepada bibi. Siapa bilang kita kerabat dengan kalian? Sembarangan masuk rumah saya dan menyerang keluarga saya. Tadi saya meminta kalian keluar. Kalau kalian gak ngerti, jangan salahkan saya kalau tak sopan. Saya bisa lapor polisi. Hehe. Kalian mau apa? Siran, kalau mau menikah masuk keluarga Chen, harus ikut aturan keluarga Chen. Saya mau menikah dengan Chen Qi. Kenapa saya mau nikah sama Chen Qi? Karena jadi beban? Atau karena terlalu percaya diri? Gak mau menikah, jangan tinggalin rumah keluarga Chen. Ini Chen Qi belikan untuk pensiun Cui Fan. Ini rumah saya, milik ayah. Diamku. Aku tahu orang kota meremehkan orang desa. Kalau mau masuk keluarga Chen, harus ikut aturannya. Aturan keluarga apaan? Chen Qi itu cuma makan dan pakai duit kami. Jadi pemakan gratis, masih berani bicara aturan keluarga. Kalau bukan keluarga Songku yang bantu selama ini, mungkin Chen Qi masih angkat bata. Kamu berani pukul aku. Lepaskan aku. Kalian gila? Lepaskan aku. Memang pukul kamu, menantu bicara begitu ke ibu mertua. Kalau kamu tidak tahu aturan, hari ini kami sebagai yang tua akan ajari kamu. Aturan pertama keluarga Chen, utamakan laki-laki. Tidak bisa layani suami, jangan harap masuk keluarga Chen. Hah? Keluarga Chen masih punya tahta untuk diwarisi ya? Pei Jingnian. Lepaskan dan kembalikan padaku. Kamu wanita murahan berani selingkuh di belakang anakku, aku akan pukul sampai mati. Pei Jingnian, jangan tutup. Pei Jingnian, jangan tutup. Lepaskan aku. Kamu masih berani panggil nama selingkuhanmu. Pei Jingnian, maafkan aku. Pikir aku lagi ngebohongin kamu. Semua berhenti. Aku mau lihat siapa berani sentuh dia. Kamu siapa sih? Maafkan aku, Siran. Aku datang terlambat. Enggak kok, sama sekali enggak terlambat. Kamu wanita berani-beraninya di depan mataku bikin anakku diselingkuhin. Ini aku rekam. Cui Fan, aku sudah bilang, menantu ini harus diajarin. Lihat sendiri berani selingkuh. Di tempat kita bisa dihukum berat. Harus naya dikurung dalam kandang babi, perlu dipukul. Keluarga kami saat baru datang tidak patuh, setelah dipukul jadi penurut. Cuifan, akan bantu rus pelacurini, calochen si beli rumamewa. Biar tinggal lama. Siapa berani menyentuh Siran sedikit saja? Mati. Kamu seorang pria jahat, berani semena-mena di rumah keluarga Chen kami. Ini rumah yang dibeli oleh Chen Qi. Villa sebesar ini kalian berdua, perempuan jalang, berkelakuan buruk di sini. Jangan kotorin lantai rumah kami. Cepat pergi. Dibeli oleh Chen Qi, pengembang villa ini. Diberikan oleh Paman Song sebagai hadiah ke-20 untuk Siran. Ah masa, kalau keluarganya kayak mampu beli villa besar, dia tampilannya seperti gadis genit, meskipun buta, pasti tidak akan melirik Chen Qi. Cui Fan, maksudku hanya ingin membuktikan villa ini dibeli oleh Chen Qi. Benar kan? Benar, rumah ini memang dibeli oleh keluarga kami, Chen Qi. Kalau kamu bilang rumah ini milik Chen Qi, keluarkan sertifikat rumahnya. Cui Fan, keluarkan sertifikat rumah dan usir 2 orang miskin. Tidak bisa panggil keamanan. Li Cui Fan.
Jangan-jangan rumah ini memang bukan dibeli oleh Chen Qi? Mana mungkin? Rumah ini milik Chen Qi, dialah yang membelinya, sertifikat rumah ada padanya. Benarkah? Kalau kamu tidak bisa mengeluarkannya, kebetulan aku bisa. Buka mata dan lihat nama di sertifikat properti ini. Tidak mungkin. Nona Song, kami juga hanya mengikuti instruksi nenek ini kalau mau hitung-hitung, carilah dia. Benar sekali. Kalau bukan karena dia tamak dan bilang ini rumahnya, kami tidak akan datang ke rumah kalian. Orang tak tahu malu, kamu menipu putraku agar menulis namamu, hebat sekali. Bagaimana mungkin seorang wanita membeli rumah? Bukankah pria yang menghasilkan uang? Putraku adalah manajer besar di Song Group. Bagaimana bisa tidak mampu membeli villa? Wanita mana bisa membeli rumah? Benar, waktu kami masuk, Satpam sangat ramah kalau Cui Fen bukan pemilik. Bagaimana mungkin kami bisa masuk? Itu karena sebelumnya aku baik hati mengurus dua orang ini, staf villa mengenali wajahku. Li Cui Fen, aku sudah memberitahu keamanan. Kamu mau kabur sendiri atau biar mereka mengusirmu? Mereka ini. Kamulah yang bikin keributan di rumah orang. Usir mereka dari sini. Berani sekali kalian memperlakukan pemilik villa kami yang terhormat seperti ini. Kalian yang seharusnya pergi. Aku malah memancing masalah di rumah sendiri. Maksudmu Cui Fen adalah pemilik villa dan keamanan? Tentu saja. Diam. Pemilik rumah ini adalah nona kami. Käsetrum aku. Buang ke sini. Apa kamu baik-baik? Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Siapa kamu berani suruh aku mikir? Benar-benar buta. Orang sepertimu di drama nggak bertahan sampai episode 2. Jangan-jangan Nona Song bosan sama anakmu dan cari pria baru. Oh, mana mungkin, dia cuma cari pria tampan untuk buat anakku kesal. Kamu nggak tahu dia dulu begitu patuh sama anakku. Aku bilang sama kamu ya, kamu harus bikin dia senang. Nanti kalau kamu jadi ayah mertua, kamu pasti banyak tenang. Villa ini tentunya dibeli oleh Tuan Chen. Sedangkan kamu sebagai pacar Tuan Chen malah tidak tahu malu masuk rumah orang tanpa izin. Cepat pergi. Berhenti. Bodoh. Berani-beraninya kamu menyakiti Nona Song, pemilik rumah ini. Manajer, saya. Kamu menyakiti pemilik rumah, bikin saya susah. Aku hajar kamu. Sertifikat rumah memang atas nama Song Siran, tapi villa ini dibeli dengan uang Tuan Chen. Kalau kamu tidak segera usir dua orang itu dan malah bantu dia, hati-hati sama kita. Kita cari orang. Chen Qi cuma pria cantik yang hidup dari wanita. Kalau bukan Nona Song, dia seumur hidup gak bakal bisa masuk kawasan villa mewah ini. Pecat dia. Itu Nona Song. Nona Song, saya salah. Jangan pecat saya. Ini gara-gara Li Cuifan, dia suruh saya. Dia menggoda saya. Saya tidak sadar saat itu. Udah tua masih main gila, bahkan mau menjebak nona kami. Nona Song, kami terpikat oleh wanita tua licik ini. Tolong kasiani kami. Kau orang yang membuat ibuku ditipu. Si, tadi kita sebu dia wanita jalan. Sekarang gak ada yang bisa kabur. Semua ini gara-gara kamu yang menyebabkan kami ketemu orang penting. Suruh mereka keluar. Ya. Nona, biar aku ikut. Pergi. Dari dulu aku nggak suka kamu. Masih berani ngejek nona kami. Maaf ya, Pei Jingnian. Bikin kamu lihat drama lagi. Gak apa-apa. Pei Jingnian. Terima kasih masih mau percaya padaku. Terima kasih masih mau datang. Siran, meskipun ini penipuan, aku tetap akan datang. Asalkan bisa membuatmu bahagia. Aku rela melakukan apa saja. Song Siran, wanita yang suka ganti pasangan, sudah cari pria luar, dan kamu masih duduk diam di sini. Aku bilang, puaskan dia. Sekarang lihat, kita diusir. Lihat wajahku, berantakan gara-gara dia. Kenapa? Kamu tidak marah, kan? Nah, tenang saja. Kita punya foto untuk mengungkap wanita selingkuh ini.
Bawa foto itu dan hapus saja. Cuma trik kecil saja. Dia sering pakai pagingnya buat bikin aku marah. Besok pas aku ke kantor, aku bakal kasih dia sikap baik. Dia pasti langsung bagaikan anjing datang. Hanya saja kali ini drama ini agak berlebihan. Berani-beraninya berbuat kasar padamu. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkan dia. Aku mau dia sujud minta maaf. Baik. Biar dia berlutut di depan pintu 2 jam. Nak, jangan sekali-kali maafkan dia. 2 jam tidak cukup, setidaknya 4 jam. Tuan 6. Bocah nakal. Ibumu punya utang judi sama kita. Dan kamu juga berutang sama Tuan 6. Mau cari mati ya? Li Chuifen, kita kan sudah lama jadi pelanggan. Cepat kembalikan uangnya, saya tidak akan bunuh kalian. Masih bengong aja. Mau mati? Bawa uangnya ke Tuan 6. Jangan Tuan 6, jangan bayarkan dia lakukan itu. Pacar saya punya uang. Dia kaya. Saya suruh dia bayar. Pacarnya itu putri konglomerat. Kamu tahu kan, uang yang sebelumnya kuberikan padamu semuanya berasal dari rekening hotel. Memang ada kejadian seperti itu. Tuan-tuan sekalian, anak dan pacarnya bertengkar, beberapa hari lagi baikan, akan kembalikan uangnya padamu. 2 kali lipat. Ini yang kamu bilang. Kasih kalian seminggu. Pei Jingnian, kenapa kamu suka memberi barang berkilauan? Karena kelihatan sangat indah. Rasanya memang seharusnya dikenakan di tubuhmu. Gak nyangka kamu jago bicara romantis ya. Aku. Ini termasuk kata romantis? Rayuan halus ini. Kenapa dulu gak sadar? Oke, aku harus kerja sekarang. Terpesona oleh tampan. Gimana? Terkecoh rayuan manisku ya? Pagi-pagi sudah di depan kantor. Kalian gak malu? Kamu sedang bicara tentang dirimu sendiri, kan? Song Shiron. Ibuku benar. Ternyata kamu dekat dengan pria tampan. Aku suka. Tuan muda Chen, kamu takut aku mengejarmu, sekarang aku bersama orang lain, kenapa kamu cemas? Jangan bilang begitu pada Kak Chen Zi, dia cuma khawatir kamu ditipu. Siapa yang kelihatan seperti penipu di antara mereka? Kalau Pi Jingnian menipuku, aku juga suka. Tapi kalau kamu ditipu Kak Chen Zi, itu baru kasihan. Song Shiron. Kamu sering gunakan pria untuk memprovokasiku. Hari ini putuskan hubungan dengannya. Bisa memberimu kesempatan. Berhenti, siapa butuh kesempatanmu? Kesempatanmu cuma mengirimku ke kubur lebih cepat. Pria brengsek, lihat diri sendiri di cermin. Ayo pergi. Pergi kemana? Dia panggil Banci. Ah, itu karena dia cemburu, menyanjungmu. Aku suka Banci. Jadi kamu dukung aku. Lihat, terlihat berharga. Dengan ini, mungkin bisa lunasi semua utang. Manajer Chen. Sedang apa? Gak apa-apa. Keluarkan. Apa yang harus dikeluarkan? Keluarkan untukku. Song Shiron, kenapa masih berpura-pura? Kamu beli barang mahal ini, memang buat menyenangkan aku kan? Baiklah. Aku langsung putuskan hubungan dengan Su Jiai. Puas sekarang? Dulu aku seberapa? Dia pikir ini bisa bikin aku berterima kasih. Chen Chi. Yakin gak kasih aku? Nggak kasih. Manajer Chen anak kaya, mencuri. Manajer Chen anak kaya mencuri.
Ayo datang. Kamu sakit ya? Teriak apaan sih? Song Xiran. Proyek kamu gagal jadi berhalusinasi. Manajer Chen mencuri barangmu? APA yang dia kuri? Seperti kamu miskin, mungkin dia mencuri kantong sampah. Apa yang kamu punya pantas untuk aku curi? Kalau bukan mencuri, Manajer Chen, kenapa kamu bawa kalung perempuan? Kalung ini sepertinya memang model perempuan. Bukankah ini yang aku lihat di TV, kalung safir biru dari lelang Sotheby yang dibeli miliaran oleh orang misterius? Orang ini tertangkap basah dengan yang harus dijelaskan? Siran, apakah kamu salah paham? Kelihatannya juga nggak mungkin kamu sanggup beli kalung ini. Siapa bilang cowok nggak bisa beli kalung wanita? Mungkin dia beliin buat orang lain. Tapi kamu nih, orang miskin berani-beraninya bilang kalung seharga 1 miliar ini punyamu. Bikin ketawa aja. Bawa sini deh. Kalung ini tadinya mau kubeli buat dikasih ke Jiai. Cuma nggak nyangka wanita ini ngotot banget, malah mau nyolong kalungku. Ternyata demi uang, orang bisa nggak tahu malu. Oke. Kalau kamu bilang itu punyamu, kita lapor polisi aja. Nggak boleh lapor polisi. Kenapa, Pak Manajer Chen? Orang seperti dia yang mencuri barang orang lain harus dipenjara beberapa tahun. Kak Cici, aku tahu hatimu lembut. Tapi Siran membuat keributan. Kalau tidak memberi dia pelajaran, dia akan menjadi-jadi. Orang yang mencuri barang seharusnya dipenjara bertahun-tahun. Pak Manajer Chen, takut lapor polisi? Apakah ini berarti kalung milikku mencuri kamu? Kamu bicara menuduh tanpa bukti. Aku bukan pencuri. Malah panik. Kenapa? Kena jebak ya? Pak Manajer Chen, Song Siran menuduh Anda seperti ini. Lapor polisi, biar dia ditangkap. Iya, Pak Manajer Chen. Ini kan 1 miliar. Cukup bikin dia dipenjara seumur hidup. Kak Chen Siai, aku tahu kamu lembut hati. Kamu nggak mau jadi orang jahat, biar aku saja. Aku nggak mau lihat Siran seperti ini. Sudah dibilang jangan lapor polisi. Kenapa nggak ngerti bahasa manusia? Kenapa Manajer Chen begitu emosional? Jangan-jangan yang mencuri kalung itu benar-benar dia. Nggak bisa. Aku nggak boleh ketahuan sebagai pencuri. Song Shiran. Orang dari grup Pei. Kamu panggil polisi, bukannya bikin perusahaan kita malu? Dan kalian juga, bodoh babi, tidak bisa kepikiran? Song Xiran Tahu. Rencananya nggak bisa dapetin Pei. Jadinya mau bikin semua kacau, nyuruh kita semua mati. Chen Chi, mulutmu keras banget, kayak bebek mati 3 hari. Kalung jelek ini, kasih ke kamu. Barang nggak berharga, di rumah kita banyak. Astaga, Manajer Chen, itu 100 juta dolar. Bagaimana kau berikan begitu saja padanya? Chen Chi, jika kau tidak membiarkan Siran lolos, dia akan mengejarmu. Jadi ini adalah dunia orang kaya? Ok. Pertemuan akan segera dimulai. Pulang bersiap-siap. Ayo kita semua pulang. Song Shiran. Jika kau mencoba mendapatkan perhatianku, selamat. Kau telah berhasil. Saya memperingatkan Anda. Ini akan menjadi bumerang bagimu. Si bodoh tidak mengerti bahasa. Minta maaf dan berikan kalung itu, dan aku akan memaafkanmu. Saat kita mengadakan aku bisa melaporkannya. Pikirkanlah. Selama ini, aku membantu mengubah proposal sebelum disetujui. Jika bukan karena perusahaan sudah memecatmu. Di kehidupan sebelumnya kamu suka diam-diam menukar ideku dengan idemu. Membuatku terperangkap dalam keraguan tak berujung. Wanita sampah sepertimu. Selain aku, siapa yang mau menerimamu? Manajer Chen, sudah berpura-pura lama sekali. Jangan lupa, kamulah yang gagal total dalam membuat rencana. Semua orang tahu posisi manajermu. Didapat dari rencana mantan pacarmu. Mungkin banyak yang ingin menjatuhkanmu. Bagaimana dia tahu aku mencuri rencananya? Proyek Emer Wang ini awalnya dikatakan diserahkan pada Manajer Chen. Kenapa tiba-tiba jadi Song Siran? Bukannya sudah dibilang sebelum pihak atas berubah pikiran. Siran, kamu tidak bisa mendapatkan Manajer Chen. Jangan merebut proyek dengan cara yang tidak adil. Kalau sampai hasilnya tidak bagus, kerugiannya. Bonus semua. Song Elfran. Seorang yang mengulang rencana belasan kali baru bisa lulus. Apa berani melawan Manajer Chen kita? Kalau semua orang seperti Song 11 Ran naik jabatan dengan cara menggoda, bagaimana nasib kita yang bekerja keras? Ini. Kiran,
Jangan percaya diri, kembalikan proyek ke Manajer Chen. Iya, kembalikan ke manajer Chen. Baiklah. Kenapa? Saya bilang baiklah, apa kalian tidak dengar? Song 11 Ran masih belum menyerah padaku. Wanita bodoh ini mudah sekali diatur. Pak Chen, Anda begitu berbakat. Bolehkah Anda jelaskan rencananya? Saya ingin belajar. Silakan, Pak Chen. Song Shiran, kamu punya hak dengar rencana saya? Posisi cukup tinggi? Pak Chen, apakah saya tidak layak mendengarkan atau Anda tidak bisa menjelaskan? Atau karena Anda mencuri rencana saya, Anda tidak mengerti sama sekali? Song Xiran, jangan mengada ada. Anda masih memfitnah Pak Chen. Saya memfitnah? Biarkan dia tunjukkan. Baik, kita lihat saja. Lihatlah. Kenapa persis sama? Oh, aku tahu, kamu sudah mencuri rencana Manajer Chen sejak pagi, lalu nanti cari cara buat merebut proyek itu. Setelah proyek berhasil jalan, Manajer Chen cuma bisa gigit jari. Sujiai, lama dengan Chen Qi, masih belum sadar dia bodoh? Dengan otak babinya, bisa buat rencana sehebat itu? Song Shiran, rencanamu aku bongkar, masih mau fitnah. Padahal aku mau bantu kamu. Kalau memang seperti ini, harus diproses serius. Orang beracun macam kamu tidak mau tobat. Lebih baik kemas barangmu dan keluar dari perusahaan segera, sebelum semua orang mengusirmu. Dengar enggak, cepat pergi. Aku juga mau dengar. Manajer Chen bisa nggak ngomongin rencananya sendiri. Kamu siapa? Kamu pingin dengar rencana aku? Siapa? Kok bisa masuk ke perusahaan kita? Security, usir keluar. Diam. Ini perusahaan Pei. Saya adalah manajer proyek dari perusahaan Pei. Sekarang saya punya hak buat dengar. Kamu ternyata gabung perusahaan Pei. Song Shiran beneran jatuh cinta sama Pei Jingyan? Makanya pakai sumber daya keluarga Song. Kirim dia ke Pei Group. Pei Jingnian, kenapa kamu datang? Aku di sini untuk mendukungmu. Wah ini. Banyak orang ya. Depanku, tetap harus jaga jarak dengan Pei Jingyan. Ternyata semua ini adalah permainannya untuk menarik perhatian. Song Shiran, jangan main permainan menghindar menggoda di depanku. Sekarang kamu baik-baik mengaku kalah dan minta maaf. Mungkin aku berikan kesempatan untuk mengejarku lagi. Jangan sok menjijikan, belum presentasi rencana, kalah apanya. Seperti dikatakan Pei Jingnian, rencanamu. Kamu sendiri tidak bisa Song Shiran, kamu benar-benar keras kepala. Hari ini, aku akan membuat semuanya jadi jelas. Memintamu membantuku membuat rencana karena aku mempercayaimu. Jangan pikir aku tidak punya kemampuan. Tidak benar, kenapa ada data tapi tidak ada rencana? Wah, PPT yang kamu buat, tapi isinya kamu tidak tahu. Kamu menghapus rencanaku. Meskipun aku menghapusnya, Manajer Chen, rencana kamu seharusnya bisa dijelaskan tanpa presentasi, bukan? Ya ampun, ini dia buat sendiri. Gak mungkin satu kata pun gak bisa ngomong. Karena rencana ini sebenarnya bukan dia yang buat, dia nyuri dari aku. Manajer Chen, jelaskan. Song Shiran memfitnahmu, benar? Aku. Manajer Chen, jangan-jangan benar kamu nyuri rencana Song Shiran ya? Shen Si. Kamu jadi manajer karena nyolong hasil kerja orang lain. Memang namamu gak pantas. Direktur Wang, meski manajer Chen kurang kemampuan, tapi latar belakang keluarganya bagus. Kita udah banyak proyek sebelumnya, juga banyak pakai sumber daya dari keluarga mereka. Song Shiran. Song Shiran yang minta aku pakai rencananya. Kumohon, kamu bisa gak otaknya dikocok dulu baru ngomong? Komputer kan ada sandinya. Kalau bukan kamu buru-buru ke manajer Chen pakai rencanamu, gimana mungkin dia punya PPT itu? Pasti dia tahu dirinya gak bisa saingi Manajer Chen, jadi benci dan mau menghancurkan orang. Perusahaan kalian ini mahir banget menyesatkan fakta. Bener-bener gak kecil kemampuannya. Pei Shao.
Manajer, jangan khawatir. Kita pasti kasih penjelasan soal ini. Keluarga kami punya uang, punya sumber daya. Masalah APA yang tak terselesaikan? Masa iya aku butuh rencana kecil? Sang Siran, Camus benar-benar berhati ular. Kalau tidak bisa dapatkan manajer Chen, sengaja menjebaknya dengan hal kotor. Jangan sampai kena blacklist oleh orang-orang manajer Chen di industri ini. Chen Chi, kamu ini mahasiswa miskin yang hanya bisa kuliah karena bantuan, mana bisa membanet saya. Sang Siran, kamu gila? Manajer Chen traktir kita makan sekali saja habis puluhan juta. Mana mungkin dia itu mahasiswa miskin? Benarkah? Kurasa manajer Chen paling tahu di hatinya, ya. Tentu saja tidak. Dia sengaja memfitnahku karena tidak bisa mendapatkanku. Manajer Chen, Song Siran itu karena melihat kamu dan Jiai terlalu baik, makanya berani menuduh kamu. Menurutku, lebih baik telepon saja, keluarkan dia dari perusahaan. Ya. Dia terlalu menyukaiku hingga salah. Song Siran, aku beri kesempatan. Minta maaf, masalah selesai. Jangan, manajer Chen. Wanita berhati jahat sepertiku, sebaiknya kamu larang saja. Song Siran jangan berlebihan. Kalau terus begini, aku tidak akan memaafkan. Aku tidak pernah memintamu memaafkanku. Atau sebenarnya manajer Chen, kamu tidak mampu memecatku? Aku. Jangan-jangan Chen Chi benar-benar miskin. Chen Chi tidak punya dukungan. Saya, Song Siran, ada. Dana proyek Zhang bisa langsung ke rekening umum nggak? Pas datang udah saya instruksikan, sekarang harusnya sudah masuk. Ini beneran. Beneran, dana sudah masuk. Siran, kamu bikin rencana bagus dan berbakat. Jadi pemimpin proyek ini pantas banget kamu. Chen Chi, kamu benar-benar orang bodoh. Yang kamu bilang penanganan serius. Mau pecat dia? Tenang aja, urusan kotor ini aku urus deh. Bagaimana kalau aku suruh Siran menemanimu keliling perusahaan? Sudah dengar suara anjing. Aku ajak kamu. Oke. Chen Chi, ada orang di kantor pusat atau tidak? Pak Wang, waktu saya baru masuk perusahaan, asisten direktur sudah menelepon Anda untuk menjaga saya. Itu benar juga. Tidak ingin membuat Song Siran merasa canggung di depan umum. Manajer Chen, Anda terlalu baik hati. Makanya Song Siran si licik itu bisa semakin kurang ajar. Pak Wang, Song Siran itu celek matre yang kejam. Jangan sampai dia nipu kamu. Diamlah kamu. Kenapa Song Siran bisa memikat manajer Pei Shi, padahal semua usaha kerasku tidak? Cuma dapat orang bodoh. Jai, kamu paling tahu siapa saya. Gelang Bulgari ini saya beli sendiri pakai kartu untuk kamu. Harus bikin dia percaya saya. Bukan cuma itu, saya juga pesan tas seharga jutaan buat hadiah ulang tahunmu. Kalau saya bisa lakukan itu, mana mungkin dibilang tidak mampu? Kalau Chen Chi anak orang kaya. Lalu Song Siran drama apa lagi ini? Sengaja bikin aku salah paham Chen Chi, supaya dia naik pangkat. Benar, hadiah dari Kak Chen Chi ke aku nilainya lebih dari 10 juta. Dia bukan orang yang kesulitan Pak Wang sendiri yang akui, manajer Chen adalah asisten ketua, orang yang harus diperhatikan khusus. Kenapa kalian percaya sama si Siran yang licik itu? Asisten Liu. Pasti asisten ketualah yang bantu manajer Chen kita keluar dari masalah. Song 11 Ran itu mau habisi aku, bongkar kebohonganku di tempat. Baiklah. Xiao Chen, dari ketua ada proyek lebih baik buat kamu. Komisinya sampai 50 juta. Benar-benar untuk saya. Tends-tu? Kamu tidak mempermasalahkannya, kan? Tidak, Pak Wang. Song Siran, ternyata kamu sedang main tarik ulur. Berpikir cara memberi satu tamparan, satu permen bisa mengendalikan saya? Mimpi saja. Kinder. Aku terjebak oleh Song Siran, skema pemisahan. Kamu tidak akan menyalahkan saya, Ken? Tentu tidak, karena saya tahu, ini wanita Song Siran yang menghasut. Manajer Chen, kita semua ditipu oleh Song Siran. Anda pasti berbesar hati. Anda pasti akan memaafkan kami, kan?
Otak saya benar-benar rusak. Kenapa bisa percaya wanita seperti Song Sir? Tenang, Manajer Chen, kami akan membalas dendam untuk Anda nanti. Seperti sekumpulan oportunis yang selalu berubah haluan. Bagaimana saya menyalahkan Anda semua? Proyek baru berikutnya masih harus kita selesaikan bersama. Manajer Chen memang luar biasa, tidak seperti Song Siran, wanita picik. Kami semua akan mengikuti Manajer Chen dalam proyek. Lihat bagaimana Song Siran memberi laporan kepada PI. Song Siran, jangan kira satu proyek bisa menebus kesalahanmu. Kalau tidak sujud dan minta maaf, aku tidak akan memaafkanmu. Siran, kenapa tadi tidak langsung mengumumkan diri sebagai pewaris Song? Apakah masih belum bisa melupakan Chen Qi? Tentu saja tidak. Sebelumnya aku menyembunyikan identitasku memang untuk mendukung Chen Qi. Tapi aku sudah lama tidak suka padanya. Sekarang aku suka padamu. Siran, kamu bilang kamu suka padaku. Iya. Aku suka padamu. Aku sedang menyembunyikan identitas hanya untuk berlatih sebagai karyawan baru di perusahaan baru. Oke, aku mengerti. Pei Jingnian, tak kusangka mudah dibujuk. Asal kamu yang bilang, aku mau percaya. Siapa yang merusak rencana bagusku? Ayah. Halo ayah. Ayah, aku sangat merindukanmu. Kenapa kamu nangis, Sixi? Ada yang gangguin kamu? Bukan kok, ayah. Dewasa, masih manja ya. Ayah punya kabar baik buat kamu. Ayah kasih proyek dengan komisi 50 juta ke Chen Qi, cukup nggak? Kamu bilang apa? Ayah, siapa yang suruh kasih proyek ke Chen Qi? Song Siran, ternyata yang kamu incar bukan manajer tampan Pei, tapi pria tua jelek. Ayah, sudah lama tidak datang menemuiku. Apa kamu membenciku? Papa hanya pergi dinas lama. Kenapa tiba-tiba jadi tidak menemuimu dan membencimu? Papa setelah meninggal tidak mau datang ke mimpiku, itu sudah urusan hidup sebelumnya. Papaku sekarang masih hidup sehat. Masuklah dulu, lihat aku ini. Song Siran, aku pasti akan membuatmu hancur berantakan. Sayang, hari ini kamu menangis dan tertawa. Aneh sekali ya. Kamu bilang mau memecat Chen Qi hari ini. Yakini ini bukan strategi tarik ulur? Jangan menyesal lagi, terus menyalahkan papa. Pak, aku buat Chen Qi pergi. Sekarang suka Pei Jingnian. Mana tahu, pangeran keluarga Pei beberapa hari lagi bakal tercatat di kakak kita. Ayah. Segera cabut. Proyek dan posisi Chen Qi hari ini sibuk sampai mengabaikan Pei Jingnian. Nggak bisa, aku harus merayunya. Ayah, aku pamit dulu. Anak ini, gampang berubah pikiran. Nggak bisa, aku harus lihat-lihat dulu. Biar nggak nyesel malah salahin aku nanti. Maaf, Pei Jingnian, terakhir meninggalkanmu, sibuk dengan proyek. Jadi tidak sempat Bodoh. Selama kamu ingin menemuiku, aku sudah senang. Ayo, kita pergi belanja. Rayakan proyek Siran. Sukses besar. Jingnian. Acara penandatanganan belum ditentukan. Kok merayakan lebih awal? Ayo pergi. Biar aku beliin kamu tas. Ada aku, tidak ada kejadian tak terduga. Pilih hadiah yang bagus ya. Nggak nyangka pangeran dingin dan cuek kita. Ternyata jadi raja boros demi senyum gadis. Jadi, apakah kamu senang, Siran? Atau merasa aku terlalu banyak ikut campur? Senang.
Pei Jingnian, terima kasih buat semua yang diam-diam kamu lakukan untukku di kehidupan sebelumnya dan sekarang. Song Shiran. Apa? Kasih uang untuk pilih hadiah dan minta maaf? Enggak usah. Kamu aktifkan kartu tambahan yang dulu aku punya. Aku mau kasih hadiah buat Jiai ulang tahun. Chen Qi, otakmu kurang waras ya. Sepertinya pelajaran yang kemarin di kantor belum cukup ya. Song Hiran, berhenti berpura-pura. Menarik ulur juga harus sewajarnya. Kalau kamu tidak menarik perhatianku, kenapa setelah itu memberiku proyek baru? Tampaknya apa yang aku bicarakan dengan ayah tidak dia dengar. Pei Jingnian. Kamu nggak mikir Song Siran benar-benar suka sama kamu kan? Kamu cuma alat buat bikin aku marah. Lebih baik cepat pergi. Aku tahu. Apa yang dikatakan Pei Jingnian cuma omong kosong. Dulu memang aku brengsek. Mempermainkan perasaanmu sesuka hati tapi sekarang aku benar-benar suka padamu. Pei Jingnian. Pei Jingnian. Maaf. Tolong perhatikan aku. Tolong perhatikan aku. Siran, pernah aku bilang, meski kamu bohong padaku, aku tetap rela. Terima kasih, kalau bukan karena kamu. Aku juga nggak bisa lihat. Tampang cemasnya 11 ran demi aku. Pei Jingnian. Nggak nyangka mudah banget ngerayunya. Song Shiran Jangon pura-pura lagi. Kalau bukan buat menarik perhatianku, kenapa kamu kasih aku proyek baru? Bilang deh. Aku malah lupa soal itu. Aku bisa suruh ayahku pecat kamu. Biar kamu lihat kenyataan. Kamu. Brochen Karena semua udah di sini, baiklah, akan umumkan di depan daripada kamu menipu diri sendiri. Sebaiknya kamu berhenti di sini. Kalau terus begini, aku tidak akan memaafkanmu. Kembalikan padaku. Kak Chen Qi sembarang pilih hadiah ulang tahun untukku, barang mewah bernilai jutaan. Sekarang, kalian sudah tidak meragukan identitasnya lagi, kan? Pei Jingnian, ajak kamu nonton pertunjukan bagus. Benar, kakak Chen Ciemu menyiapkan tas termahal di toko ini untukmu. Permisi, Nona, tas ini hanya ada 3 di dunia, bernilai 2 juta. 2 juta, Pak Chen. Wah, kamu royal banget. Kamu baik sekali padaku. Ya ampun, kayak anak orang kaya. Sekali keluarkan uang banyak ini, seumur hidup gak bisa dapat sebanyak itu. Belum pernah lihat 2 juta, Pak Chen cepat bayar dong, biar bisa lihat dunia. Iya. Betul ACI Sipat Tunjuk Pada Mereka. Benar, Pak Chen. Cepat, bayar dong. Shiran. Aku gak ada hubungan dengan Sujiai, anggap dia adik saja. Hari ini kamu duluan beli pesanan, aku janji mulai sekarang aku putus hubungan dengannya. Umumkan di media sosial. Kamu pacar aku, kamu kan selalu mau status kan, aku kasih ke kamu kok. Manajer Chen, kamu sudah punya pacar. Buktikan status aku di media sosial. Song Siran, kamu benar-benar licik ya, tahu pacar manajer Chen. Itu Jiai kamu masih berani mendekat. Manajer Chen, dengarkan maksudnya. Aku jadi orang Tidak kamu tidak tahu apa diamla. Sujai. Aku selalu anggap dia sebagai adik. Siran baru pacarku. Jadi maksudnya, Sujiai itu orang ketiga.
Song Siran, ngomong apa? Bro Chen Chi, cepat jelaskan pada mereka. Manajer Chen, tolong bicara. Siapa pacar? Siapa orang ketiga? Kamu pacarnya. Ja. Ja. Dia adalah orang ketiga. Song Siran, kamu melakukan apa padanya? Apa kamu belum sadar kenapa dia seperti anjing di sisiku? Karena punya kelemahannya. Chiron. Aku mengakui kamu pacarku. Jiayi, kamu sudah dipermalukan. Lihat, kartu hitam itu berikan saja padaku. Chen Chi, waktu dulu aku merawatmu, kamu selingkuh. Aku merawat orang lain, menyesal sudah terlambat. Song Siran, maksudnya apa ini? Maksudku apa ya? Pakaian, perhiasan, dan tas yang paling kamu inginkan. Chen Chi minta-minta dari aku. Jadi, Chen Chi menghabiskan uang Song Siran. Dia Nya Anjing Panjmi. Anjing Panjmi. Tidak cukup menjaga nyonya di belakangnya, tetapi melakukannya di depan tuannya. Betapa bodohnya orang yang tidak memahami nasi lunak. Itu benar. Itu tidak mungkin. Tinggi. Apa yang mereka katakan tidak benar, Ken? Kau orang kaya. Kau harus membeli tas ini dengan $2 juta dan buktikan pada mereka. Aku nggak punya uang. Song Siran, hari ini kamu menghancurkanku. Senang puas kan? Aku seumur hidup nggak akan maafin kamu. Song Siran punya pacar baru, lebih ganteng. Siapa peduli si jelek? Diem Cow. Terus Su Jiayi, si wanita ini, habisin duit Siran tiap hari buat ngerendahin kita di kantor. Oh, kita sebelumnya tertipu. Kamu pikir, Siran bakal marah sama kita nggak? Kok bisa begini? Perempuan bodoh. Semua gara-gara kamu. Kamu benar-benar pecundang dan kamu membual tentang hal itu setiap hari. Aku menyinggung perasaan anak kaya. Jika Song Siran bersalah, aku tidak akan melepaskanmu. Pergi dari sini. Kau kakak bodoh untuk dijadikan senjata. Jadi kenapa aku disalahkan? Katakan lagi. Hentikan. Hentikan. Anda juga. Jiayi, maafkan aku, jangan marah, aku dipaksa, dimotivasi uang. Jangan khawatir, meski bekerja keras, aku bisa memberimu kehidupan baik, aku masih manajer. Saya manajer, memiliki hak istimewa di perusahaan. Aku sudah kehilangan banyak, tidak bisa biarkan Song Siran mempermalukanku lagi. Chen Chi, aku percaya padamu. Tadi aku dipukul gara-gara kesal sama Song Siran. Ayo kita pergi. Halo Tuan Wong. Beri aku. Manajer Chen, kamu terburu-buru. Takut posisimu sebagai manajer hilang. Jangan terlalu Chen Chi, kamu dipecat. Tuan Wong. Lia. Dipecat saja Su Jiayi. Kau kerja setengah mati hanya untuk menempel pada pria tak berguna dan miskin itu. Jai. Jangan pergi, aku benar-benar peduli padamu. Aku dipecat karenamu, Jiayi. Lepaskan aku tidak akan pergi. Halo Bu. Anakku. Kenapa Song Siran wanita itu tidak membawa uang ke kasino? Sekarang orang-orang mengejar dan ingin mematahkan kakiku. Bu, kenapa ibu berjudi lagi? Ibumu ini memang penjudi. Lepaskan aku miskin. Jiayi, jangan pergi. Jangan ganggu. Jai. Nak. Mereka Mazuk ke sini. Cepat selamatkan aku. Ini. Siran, kumohon selamatkan ibuku. Aku janji akan sepenuh hati bersamamu. Aku suka anjing setia. Tapi bagaimana kamu menunjuk? Aku. Begini aja, kamu panggil 2 kali. Tunjukkan kesetiaanmu. Gak. Chiron, selamatkan ibuku sekarang? Tentu saja. Tidak bisa. Song Siran, berani-beraninya Dibandingkan dengan yang kamu lakukan, yang aku lakukan tidak. Kamu pelacur, kamu. Berani-beraninya kau memarahiku. Shen Si.
Apakah kamu mati? Ibumu hampir dipukuli mati, dan kamu tidak peduli. Pelacur tua, aku bisa sampai pada titik ini semuanya karena kebaikanmu. Pergi mati saja. Kamu juga pergi mati. Song Shiran. Kalau aku bisa merebut satu pria darimu, aku juga bisa merebut yang kedua. Menir Pei. Menir Pei, aku hanya khawatir kamu ditipu. Semua yang dikasih Song Shiran padamu adalah hasil dari merayu pria tua. Aku tidak pernah memukul wanita. Tapi kalau kamu terus menghina Shiran, aku tidak akan segan melakukannya. Sudah. Jangan kotorin tanganmu. Song Shiran, berani menghina. Jangan salahkan aku kalau saat acara penandatanganan semua orang melihat fotomu yang memalukan dengan pria tua. Semoga sukses untuk kerjasama grup Song dan grup Pei. 11 run sudah. Song Shiran punya bakat dan keahlian. Dibandingkan dengan Chen Qi yang tak berguna, perbedaannya sangat jauh. Berikutnya, mari kita persilakan perwakilan dari kedua belah pihak menandatangani kontrak secara resmi. Apa benar Pei Shi akan menyerahkan proyek ini kepada seorang wanita yang mengandalkan cara kotor? So Shiran. Ini kamu, kan? Ya, itu aku. Tak disangka, ternyata Song Shiran juga wanita yang mengandalkan tubuhnya. Pria ini bisa jadi ayahnya, tapi dia bisa melakukannya. Yang penting bayar, kan? Tidak tahu berapa yang harus dibayar supaya bisa bersama wanita sekeren Song Shiran. Diable. Lihat semua ini, Song Shiran. Membawa sponsor ke tempat acara. Pak Bai, wanita tak tahu malu seperti ini benar-benar pantas jadi kepala proyek perusahaan Anda? Diam. Kamemikok. Kenapa? Apa kau seperti lelaki tua, tidur dengan wanita? Ini adalah CEO Song Group kami. Aku tidak tahu bahwa karyawan anak perusahaan Song Group berani sekali menghina putriku. Dia adalah putrimu. Dia adalah putri keluarga Song. Shiran. Shiran, kumohon, demi kenangan kita selama ini, tolong aku. Bukankah ini Tuan Muda Chen yang selalu meremehkanku? Apa kulakukan untuk bantu sebagai pelayan? Tidak, bukan tuan muda hanya suka pamer. Kaulah putri bangsawan sebenarnya. Tuan Muda Chen. Berutang sebanyak itu, bagaimana cara membayarnya? Mau uang, minta sama dia. Dia suka aku, bisa bantu bayar utangku. Aku suka kamu. Aku, putri keluarga Song, kenapa suka sama sampah yang gak bisa apa-apa, hanya punya penyakit anak manja? Aku kasih tahu, kita dari dunia Jianghu punya integritas. Siapa utang, bayar sendiri. Lagi pula, gadis itu juga nggak naksir kamu. Dia, Wanita sialan ini. sini kamu. Dia habisin uangku, kamu mau uang, minta sama dia. Censiai kamu hila ya? Uang itu kamu kasih dengan sukarela. Kalau tahu kamu sebegitu payah, aku dulu harusnya menjauh darimu. Berani memaki aku, kamu siapa? Naik jabatan berkat pria, penggoda. Kembalikan uangku. Yang diberikan padaku milikku, dasar pria oportunis. Berani Semua diam. Kalian berdua, bajingan yang menghina putriku, jangan berkelahi di sini. Paman Song, maafkan saya. tidak tahu diri, terlalu menginginkan kemewahan. Paman, bantu aku berbicara dengan Shiran. Dari kecil ada dukunganmu, aku tahu. Aku dan Shiran bersama, pasti sisha pada keluarga Song. Asal-usulnya nggak jelas. Paman, Dia cuma mau rebut harta keluarga Song. Perji. Aku malah nggak tahu. Putra Makota, Keluarga Pei Terkaya Negara. Mau karena Song yang kecil ini. Mau rela sama putriku. Paman, bukan rela, tapi aku yang mengagumi Shiran. Tenang saja, asal kamu mau. Semua aset saya bisa atas nama si Pei. Walaupun keluargamu PI kuat,
Tapi sebagai pria dewasa, harusnya kamu lebih tertahan. Kamu pangeran keluarga Pei. Ya, tunanganku. Dia itu, tinggi, tampan, pria sempurna. Tidak seperti kamu, orang malang dari selokan. Kamu. Hal sebelumnya, aku sudah tahu semuanya. Putriku menyamar masuk ke perusahaan. Tidak hanya dipersulit. Bahkan hasil kerjanya dicuri. Putri keluarga Song saja diperlakukan seperti ini. Gadis dari keluarga biasa akan diperlakukan seberapa buruk? Aku umumkan, siapapun yang menindas putriku, semua akan dipecat. Perusahaan Song tidak akan pernah mempekerjakan. Sedangkan kalian berdua, seharusnya tidak perlu saya turun tangan langsung. Kalau saya jadi kalian, sudah tidak mempermalukan diri di sini. Cepat periksa apakah ada organ yang bisa dijual untuk melunasi hutang. Tidak, Bawa pergi. jangan sentuh aku. Tolong aku. Siran. Barusan. Kamu panggil aku apa? Tunangannya. Kenapa nggak mau? Aku mau. Siran, aku cinta kamu. Untung kali ini aku bisa melindungimu. Kali ini. Pei Jingyan, kamu. Iya. Aku tahu kalau aku bilang, kamu tidak akan percaya, aku memang terlahir kembali. Kenapa kamu tertawa? Ah, aku tahu kamu tidak akan percaya. Aku percaya apapun yang kamu katakan. Aku percaya kamu mencintaiku. Aku juga mencintaimu.